Apa? Oke. Orang mesti menyanyi. Selamat datang para kawan-kawan keberatan podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan kami di sini. Salam sejahtera. Yap, shalom, Asli. shalom. Asli. Om Swastiastu. Ya. Salam budaya. Apa lagi? Yap, kali ini kita ada Mereka. di podcast yang ketiga. Podcast ketiga. Tidak terasa sudah setengah jalan. Cuma sampai 6 itu. Boleh sampai 7. Kali ini kita ada agak lebih berbeda, Lebih kompleks. lebih berat. Iya, difficulty-nya naik. Ya. Iya. Dari judul saja teman-teman sudah boleh lihat DP kesulitan. DP judul apa? Untuk kali ini episode yang ketiga atau orang judul spesial yang lumayan berat. DP judul kali ini Xenofilia. Xenofilia. Sebagaimana yang boleh lihat di Xeno- judul podcast ini. Iya, DP cara tulis boleh lihat di judul podcast. Dan Iya, masih dia pakai dengan X. torang-torang di sini keberatan podcast ada Rigel, ada Adit, ada Aldo, Ketos. ada Eldriklan. Oke. Dan seperti biasa, sebelum ngonepe otak tajako, sebelum ngonepe pemikiran tagulung, ngoni mesti tahu dulu xenofilia ini sebenarnya apa. Iya. Sebelum mau cari-cari di Google, torang cari lebih dulu. Cari lebih dulu. Tapi di sini ada torang pe ahli bahasa yang akan menjelaskan semuanya secara rinci, padat, dan solid. Benar. Langsung saja. Jadi teman-teman semua, xenofilia itu kan dia terdiri dari dua kata, xeno dan filia. Kalau xeno itu berarti asing. Asing. Seno Cerita. Xeno asing. Ya, dari luar dong. Kalau filia itu, fili kan cinta. Cinta. Itu lawan dari fobia. Jadi xenofilia itu kalau diterjemahkan dia berarti sama dengan kecintaan terhadap objek asing atau orang, budaya, adat dari luar, dan pokoknya semua hal dari luar dong. Sehingga dia memiliki kecenderungan untuk melupakan terlena dengan budaya luar dan hal-hal yang berbau luar lainnya, sehingga dia lupa dengan DP jati diri sendiri. Oh. Gitu dong. Jadi semacam penyakit atau apa ini sebenarnya? Dia ya kalau penyakit nanti tanya ahli medis, itu bukan Susu- sampai urusan. sama yang apa? Kalau Sama yang penyakit lupa apa? sih bukan xenofilia, cuma ada sipilis. Nah, apa mungkin ini Kang, apa sesuatu yang dilakukan terus-menerus kebiasaan, jadi kebiasaan akhirnya Iya. so Dia suka. sampai di titik dia jadi xenofilia lah begitu. Dia sama dengan kecenderungan kan. Kalau fobia itu ketakutan toh. Suatu Iya. situasi kayaknya. Suatu situasi di mana Iya. orang lebih suka dan lebih cenderung ke dunia luar dengan budaya Betul, luar dan lain-lain daripada orang pe jati diri sendiri. Agak rumit ya, xenofilia. Pikir xeno itu Xenofilia. Pengetahuan baru atau Gila. Gila, Seno di Manado. Suseno ngana, ternyata Seno asing. Suseno ngana, oh iya kita Jerman memang. Oh. teman-teman Pastor Asing. Franz Magnus Soseno. Bagus. Tidak saya. Filia tak kira singkatan dari Filipina. Waduh. Salah. Salah. Teman-teman keberatan podcast pasti ini ada edukasi baru, ada kata baru jelas. yang Iya. Jelas. Xenofilia. mau boleh pakai di ngoni pe kehidupan sehari-hari. Tidak berguna juga sih tapi. Iya. Nggak perlu juga pakai sih, Bro. Jadi sekarang jangan pernah cumu dorong wibu. Cuma dorong xenofilia. Iya. Orang xenofilia yang Jepang. Jepang. Iya. Jepangan. Ya memang kan sekarang ini orang ambil ini tema memang based on keadaan situasi sekarang di Nah. Indonesia terutama. Sama lagi ini baca cerita soal yang based on. Iya. Oh iya siap. Berdasarkan Ya. berdasarkan orang situasi sekarang di Indonesia dan maksudnya orang-orang lebih suka K-pop tuh. Iya. Anime Apa Jepang. cewek DB poster Siwon, DB poster Jinsu. Ini gimana sih? Iya, karena Nggak pernah ada actually- cewek DB poster Angki. Cewek DB poster Palak Jagat 3. Om Abe nya Om Abe. Baru di Banjar ada rumah-rumah yang pakai stiker-stiker orang-orang ini, Jono, orang-orang Indonesia. Koran itu berada tempel. Ada orang Indonesia pakai poster-poster Vicky Lumento, Pani penambunan. Foni berdoa. Oli Dondo Kambe, bagus. Orang mencintai warga Iya, Indonesia. iya. Luar biasa, Jadi luar diri biasa. dunia lupa. Nggak lupa. Sekarang emang lagi orang-orang lebih suka orang-orang daripada posting daripada nyambung gitu ada yang pesan baliho Siwon kan Ya ngomong-ngomong, untuk seperti episode sebelumnya, orang juga kali ini kedatangan narasumber yang tentu saja kompeten
dan juga mempunyai latar belakang kredensial yang sesuai dengan Iya, pembahasan. kapabilitasnya sangat di bidang ini tentu saja. Soalnya perlu diragukan lagi lah. Dan juga sudah cukup terkenal kalau di teman-teman yang mendengar podcast ini kita rasa so kenal dengan orang ini dah. Iya, karena memang untuk tema xenofilia ini orang mendatangkan salah satu pemerhati budaya. Pemerhati budayawan. Pemerhati budayawan. Jadi ada budayawan, ada pemerhati budaya, dia lebih ke atas lagi. Pemerhati budayawan. Dia kerja di lembaga dia kerja. Kenapa cuma lembaga, Pak? Langsung saja, Langsung saja. biar dia perkenalkan dia punya diri sendiri. Iya. Silahkan Bang. Ya, hai. Hai. Halo. Halo, Nama- oke. Nama saya Rivaldi Yakuba. Bisa dikenal biasa orang jadi ketua stand up Manado juga. Oh, ketua siap, stand up siap, comedy. Stand up comedy Manado. Memang baru DP kapasitas sekarang memimpin suatu kumpulan seni pertunjukan. Asik sekali. Terbaik sekali, terbaik. Ketua loh, ketua. Kong, Ketua. dalam keseharian memang abang ini biasa jadi pemerhati budayawan atau bagaimana ya? Bukan pemerhati sih, cuma pusing dengan orang berurusan sih. Bapak orangnya. Kemarin kita sementara ada Periki, dia sementara memerhatikan budaya. Lewat Ya, scrolling IG sih itu. itu habis hambak. Itu tidak ada waktu. untuk Semua orang kerjaan juga lain. bisa. Iya. Oke, selamat datang di Keberatan Podcast, Bro. Oke. Iya. Orang ketua. Der Fuhrer. Ya, siap. Iya. Suhu. Taruh sebenarnya coba pikir untuk undang dia dari berapa minggu lalu untuk mungkin episode 1-2, tapi dia baru sempat kali ini karena memang sibuk Memerhatikan budaya. Mumpung kita ada sama-sama dengan Bapak yang pemerhati budaya di sini, Pak, kita mau tanya, Pak. Kira-kira budaya adat apa yang ada di Senegal? Dia pemerhati budayawan Indonesia. Manado lah. Siap. betul. Saya pikir Tidak internasional. sampai Senegal, Pak. Saya pikir Terlalu jauh itu. Iya. Dari Bapak Pecakupan sampai di mana? Cuma sampai di sekitar Manado. Kalau sudah dapat tembus Boboca itu bukan tepi tanggung jawab. Cuma bocah. Kalau so keluar dari Malalayang, ya, so bukan tanggung jawab. Bukan tepi tanggung jawab itu. Pemerhati budaya Kota Manado. Abis itu so Minahasa. Iya. Supaya itu. Padahal kita tinggal di Minut gitu ya. Tidak berguna ya. Tidak berguntung. Baru memang apa untuk apa seno apa nih tadi? Xenofilia. Cuma susah. Ya. Xenofilia. Xenofilia. Salah satu yang mungkin jadi penyebab ini situasi ini xenofilia apa ya? Kagok, Mangkagi sih. Intinya kok mangkage. di episode kali ini orang keberatan dengan orang terkendakan sejawat, maksudnya apalagi teman-teman satu umur dengan orang yang so terlalu kagok, terlalu takage DP istilah dengan budaya-budaya luar. Nah, Terlalu mangkage. mangka Tak kaget pergaulan lah begitu. Cuma bergaul gitu. Ya kalau dorang takagi kong hal yang biasa dong nyenda terlalu berlebihan. Ini kan dorang menganggap budaya luar terus anggap orang yang nyenda suka budaya luar itu apa kampungan tuh dorang bilang. Sama ini jadi dorang pemusuh ketika dorang yang suka misalnya contoh yang suka film Korea kok ada yang nyana suka itu dorang suka anggap pemusuh sekali. Ih, bodoh ngana nyana coba uni kok ngana. Iya. Bagaimana menurut orang pemerhati ini? Itu DP andil paling besar itu dari media juga. Orang nggak bisa pungkiri itu. Karena Exposure media. zaman-zaman penjajahan Jepang dulu kan ya ada yang dengar lagu Jepang sama orang tahu orang tak kurung di dalam Indonesia. Itu tuh lebih ke media karena sekarang media kan lebih gampang semua DP Akses. platform lebih banyak dong. Entah dia mau media cetak, media koran, digital segala cetak dan koran sama ya. Tapi andil paling besar di situ juga di Media sosial. Media. Kira-kira vokalis One Ok Rock turut menjajah orang katanya? Enggak, vokalis DP Opas tuh. Vokalis One Ok Rock itu orang apa sangir dia Taka. Dia nama panjang Takala Minang. Iya, orang misalnya apa contoh orang yang kagih dengan budaya luar itu tadi yang Yang paling biasa kita temukan dong. Orang bafoto yang bule, bro. Iya. Uis. Mental inlander, kayak apa gue bafoto yang bule gitu. Siapa tahu tukang bule. Memang sih secara pribadi kita lebih setuju orang bafoto yang bule daripada angki. Ngapain? Ngapain sih om pala boleh bafoto?
itulah bagaimana yang mau bilang kayak apa semua buat foto dengan bule gitu. Seolah-olah bule itu lebih ya pantas Jerman suka dan mau jajah orang yang sampai yang beda ras dengan dia banggakan di ras Arya tuh dia karena ya dari situ saja mau sebeli lihat pembantu Jawa bawa foto dengan bule gitu dia ngapain Kayak orang-orang yang suka menganggap bahwa orang di luar Indonesia itu DP kelas lebih tinggi. Nah, Dok, seakan-akan kan kalau turis atau orang traveling kalau dari luar seakan-akan beda kasta lebih superior Sudah dorang coba pikir dorang ini orang yang mampu keluar sampai keluar negara dari dorang. Padahal ini, men, kita kan Jangan. jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi orang itu semester 3 4 ada DP nama tugas cabul. cabut. Cari bule. Oh, ya siap DP singkatan dari dosen itu kayaknya. Tugas cabul. Itu tuh orang cari-cari bule. Kok kita pernah buka dapet bule, orang pikir orang bule ini kan, wih mantap tuh orang paling lebih pandai dari orang atau dompe alasan ke Indonesia pasti keren sekali. Tapi pernah buka dapet bule dari Jerman, kita tanya di kawasan ini Megamas di BBC dong. Batu-batu BBC. Batu-batu BBC. ada dulu mang ada laut tuh kita tanya dan kenapa ngana di siapa ini dua orang laki bini. Kenapa ini datang ke Manado kok cuma duduk di sini dan padahal ada banyak tempat wisata. Mau tahu udah bilang apa? Oh iya soalnya kok kata apa orang maksudnya pakai bahasa Inggrisnya. Ini iya bisa bagian boleh Jerman. Iya soalnya kok kita ya. Anak soalnya kok anak. Soalnya kata pada orang pe kota itu nyanda ada pantai, nyanda ada laut. Jadi orang kalau mau ke laut mesti bepergian laut darat selama 6 jam. Dorang ke Manado, pas cuma mau lihat laut. Hari-hari orang lihat. Ini jadi sama dengan, ini kan tahu kan baru-baru pemerintah buka penerbangan direct dari Cina. Tuh dari Guangzhou, Huawei, Xiaomi. Kenapa Xiaomi? Xiaomi bro. Huawei masih boleh cabut baterai. Penerbangan langsung dari dan ke Manado charter flight. Sang Pong Klai. Charter flight ke Manado. Dengar ini sih cuma info-info yang kita gali. Ternyata dari kita observasi dan ternyata orang-orang turis-turis yang datang di Manado itu kalau mau lihat DP kasta ekonomi itu dorang ekonomi yang menengah ke bawah. Jadi kayak pemerintah dorang tawarkan bepergian yang murah ke luar negeri dan dorang penjualan di Manado memang pantai gara-gara di sana kan Cina cukup besar kok mainland cuma ada jauh dari pantai kalau di tengah. Kalau memang ada di tengah jadi mungkin ada beberapa orang yang memang dari dia lahir sampai dia mati dia cuma jadi pantai di kalender. Kenapa enggak lihat di Instagram, Pak? Maksudnya kalau dia cari di Google dan pantai dapat tulis jauh. Dorang ini maksudnya memang kalangan menengah ke bawah. Jadi dorang itu kalau biar tinggal di Guangzhou, dorang tinggal di daerah banjir tetap di sana. Ini kan jeli ya tuh dorang kebanyakan cuma bajalan-bajalan. Dorang enggak banyak spending sama dengan beberapa turis yang orang lihat. Kalau yang bule-bule dari luar kan biasa dorang ke Gramedia beli Eiger, maksudnya yang mahal-mahal. Dorang kan si kamret itu cuma bajalan. Kita pernah waktu main band di kawasan ada orang Cina request lagu, kong dia bayar tipe orang 2.000 dengan bangganya bangsa. Ya dorang ada mungkin beberapa yang dempedoi cukup dah. Tapi yang setahu kita dorong itu menengah ke bawah. Yang kita takutkan itu kaget pas baku udah perjalanan tak kira kok Hengki ternyata turis dang. Iya beda tipis. Iya sih. Betul begini kok PBSI belum bantar. Wah lain normal main. Iya soalnya ada maksud belum. Orang Minahasa muka kan secara itu kan kalau orang lihat DP model sama dengan orang Cina. Enggak. Kalau menurut kita orang Cina lebih ke Eropa karena Belanda lama di sini. Yang orang Minahasa pemaksud. Iya, Minahasa bangsat. Orang Minahasa. Coba yang begitu. beda orang Cina lokal dengan orang Cina yang datang menurut kita cuma kalau orang Cina yang datang dari Cina langsung dompet gaya sama dengan ngopi pohon terang. Iya. Putih-putih. Mungkin DP penelitian betul dang semakin jauh ngana dari rumah ke pusat kota ngapain baju lebih gagah dang. Memang jauh sekali dari Cina dulu. Kemari. Maksudnya gaun-gaun. Pakai gagah-gagah. Orang Pondol kami kamu pakai Solo lantaran dekat mall gitu deh.
So itu orang Cina bagaya begitu. Ini juga berlaku dengan orang-orang yang suka-suka Jepang tuh. Pasti Oni pernah tamang di SMA yang hari-hari pakai jaket. Dorang kira dorang tim Akatsuki. Dorang kira dorang tim Akatsuki. Dorang kira dorang salah satu anggota Akatsuki. Kayak orang pakai jaket, kan dalam jaket orang sisip suriken. Ada tapi tamang yang dia udah pakai bandau begini, ada tulisan Toliang Kong garis. Aduh. Ini kan Dia mengkhianati DP Emang kampung. jadi DP desa gitu. ini lagi so masuk lagi sama dengan itu dong. Trompet tamang-tamang ini, dorang so mau pakai mulai masuk ke masuk bahasa luar padong pe percakapan sehari-hari. Nah, actually iya. Which is nabati. Apalagi Korea. Oh, ada yang spekul. Tapi Hey. Anjing. Tapi betul. Gigi pance. tapi Lu cantik bet apa? Cantik bet maksudnya goblok. Cantik banget maksudnya. Mar serius kita kalau misalnya orang Manado kong bercerita mixing dengan bahasa Inggris Itu begitu. kan pakai mixing goblok. Oh iya, campur-campur. Orang Manado bercerita kong campur-campur pakai bahasa Manado itu, kita jeta ingat pakai kek deh. Mam, I can eat the balapis. Ini keke so begitu. Jadi ketika orang Manado mau suka begitu, kita dapat ingat pakai keke. Keke dia reverse logic deh. Uh-uh. Keke yang orang ada di sana, Uh-uh. dia belajar bahasa Manado. Indo. Jadi, masih bangsa datang campur. udah dia orang Manado paksa bahasa Inggris. Iya sih. bukan cuma bahasa Inggris, men. Ada sampai bahasa Korea, bahasa Jepang. Kalau jangan nongkrong nang. Jaga nongkrong nih teman-teman. Semua cabut ya kita pas dia pergi. Coto mate kuda saya. Tunggu sedikit Kita ngomongnya Coto entor coto Makassar. Makanya ada yang jaga basalam pakai anyong. Itu kan maksudnya anyong. Basalam. Anyong. Main Ibu-ibu di kantin datang-datang. Ajusi mau pesan dang. Ajusi. maksudnya mungkin kalau itu ngana ambek sebagai referensi budaya. Nah, Saya sebagai ngana referensi budaya untuk memperkaya ngana wawasan. Itu jadi hal yang positif. Par kalau ngana so lebih menjurus ke sana ya selamat datang di situasi xenofilia ini begitu. Iya, sampai kehilangan orang pe jati diri. Dia bahasa Tapi buat dia bahasa kasar norak. maksudnya jangan sampai bapaksa namanya. Itu kan mulai bagaimana? Orang-orang Karena, pasar isi juga dengar. Cek kita boleh pesan order. Wah. pesan orang. Apa? Susah kalau Ini saking apa? Orang-orang terlalu kagok dengan bahasa-bahasa luar ini sampai ada oknum-oknum ini yang kafe-kafe, restoran-restoran di pinggir jalan, tempat-tempat makan pinggir jalan cuma pakai gubuk-gubuk begitu orang dengan sangat terhormat tanpa mengurangi rasa hormat. Maksudnya, dorang pakai bahasa-bahasa luar supaya dompet jualan Oh iya. lebih mahal padahal DP esensi sama Jo. Iya. Iya. Oh, dia mau nama iced tea gitu. Padahal ST bilang juga ST ya. Iya, harga beda lagi. ST 3.000, iced tea jadi 7.000. Lo pakai rice cookies apa namanya? Evil cookies. Feel rice. Evil rice. Masih jahat itu. Lightning lampu-lampu apa tuh? Lightning light. Hajar. Mau berjual pakai apa? Mau dipakai kurs apa gitu dia? Pound sterling nyamuk. Ada yang terang menjual my cookie kata. Iya, Apa itu? kue-kue. Maksudnya itu terlalu bapaksa udah Ada bapaksa tuh sekali. ini. Anes. Apa itu? Cucur, Bang. Oh, Hana. Tapi listening payah bang. Jual cookies apa? Memang Anes. kalau bahasa Inggris memang dari segi ada satu sisi dang yang kayak memang ini bahasa universal yang orang harus belajar dang. Karena ada beberapa kan yang memang dorong punya mengajarkan sama sekali ini dang. Sama sekali bahasa Indonesia pada rompe anak-anak dang. Itu anak-anak yang pakai daddy mami. Itu iya. Iya. DP kita Daddy, can I have a pencil please? Ini kan kalau dapat pembantu orang Jawa tidak mengerti. Itu masalahnya dorong sulit pakai bahasa Inggris pas bercerita dengan bule asli langsung tak kaget dang gugup dang. Oh, iya. Tahu ada yang orang gunakan kiri memang. Orang berakhir ting pede Jo. Iya. Hal paling bangsat apa?
Onti uncle. Auntie uncle. Iya sih. Ini by the way ini xenofilia ini bukan cuma soal Inggris sampai Semua. Korea tadi Jepang ada yang Arab tuh men. Ada yang abi umi. Iya. Korea, Makan cincang. nasi pakai kurma. Itu berbahaya lain lagi. Ada yang suka pakai sok Itali numero uno, kayak uno orang paham kayak itu. Orang Gorontalo. Iya. Biasanya memang situasi xenofilia ini kan bukan cuma panggal-panggal, bukan cuma situasi yang melibatkan ngana menyukai budaya luar. Kalau ngana cuma menyukai budaya luar ya silakan. Tapi DP parts kedua itu yang penting. Ngana melupakan ngana jati diri. Dia melupakan Berlebihan lah. Jadi dah maksudnya ini dua panggal ini akan jadi xenofilia kalau ngana dua panggal. Kalau misalnya ngana sama yang saya bilang tadi belajar bahasa Inggris bertambah wawasan tanpa ngana lupa kalau ngana orang Indonesia. Ya, Itu no problem, itu Itu sih nggak masalah. Sama no problem. masih belum xenofilia, baru xeno lah taruhlah. Iya lah maksudnya Ada ya, salah. sudah aja dibahas sedang di seni. Orang jujur sekarang. Orang lebih suka dengar lagu luar tuh daripada Indonesia. Betul. Kecuali Aldi kita dengar tidur mesti pakai lagu Makaruyan. Pemerhati. Pemerhati. Orang kan kalau bawa motor di jalan tuh dirgat. Aldi kalau bawa motor di jalan pakatuan pakalawiran. Tuh dia loop lagi satu album itu tuh. Sadis. Itu pemerhati budayawan. Menurut kau nih, Dan? Menurut kau nih, apakah situasi yang sama terjadi enggak di luar? Hah? Tergantung. Kita pernah baca liputan ada yang orang Amerika dengar dangdut, itu pun dia selama bergaul di Manado di Indonesia. Ya, itu sih maksudnya. Terus dia keluar, dia pas balik ulang dia mau pengen memperkenalkan ini ada dangdut nih di Indonesia, kita mesti kenal Pangoni, tapi tidak berguna, orang-orang lebih suka The Beatles gitu. Maksudnya gini, Ngoni suka EXO di Manado. Tidak ada orang Korea suka Lola Drakal. Iya. Aduh, Gunawan dong. Mau dibayangkan misalnya siapa ya? Lisa Blackpink menyanyi kita bukan ampas kalapa. Atau mikro di Pyongyang seputar apa lagu dua darah gitu gitu. Ada mikro di Korea Utara, di Pyongyang Korea Utara pak. Oh iya salah Korea kita berarti. Itu Korea kiri. bahkan di Indonesia tuh khususnya di Manado ada DP nama lem Korea. Ya ada di Korea lem Manado. Tidak ada. Di Indonesia cuma jual kunci Inggris. Iya. Inggris ada kunci Wonasa. Dan ada boy. Rata-rata begitu. Kita suka orang adil dang ketika orang Korea mau suka ke Indonesia, orang harus asimilasi budaya juga. Misalnya beda nama Junho jadi Junet atau apa. Ya, itu maksudnya itu kenapa gini, karena orang kalau menurut kita orang Indonesia itu orang ambil misalnya lupa di luar itu lupa di Korea apa ada sesuatu yang wow begitu yang orang boleh pakai dan sampai di sini dan begitu. Beda dengan orang Indonesia kan maksudnya apa sih yang boleh apa sih dari Indonesia yang boleh orang luar pakai begitu? Capikus kyo deh. Tikus itu di kadar alkohol mantap jiwa tuh boy. Itu yang DP salah di mana begitu? Apa sampai orang luar boleh nggak bisa sampai beberapa orang dong pakai sampai orang baca sedikit bahasa Inggris. Belum ada karya yang saya tembus luar. Nah, kalau menurut kita permasalahannya Istri Yulistri sampai Seoul kok ada di istri. itu permasalahannya. Nah, kalau menurut kita ini dia masalah karena orang pemahaman terhadap orang budaya kurang. Jadi sedangkan mau Asik itu. bilang di Indonesia saja, mau sebarkan di Indonesia saja sulit, apalagi mau bawa keluar sana. Nah, kan? itu. Nanti banyak mulu ketika ada negara lain klaim. Itu dong. Nah, nanti orang tak onjang kalau negara-negara lain klaim sama dengan Orang mau hargai saja orang pe karya sulit mau semua sebar keluar itu sih dengan mungkin ya kesiapan apakah memang orang pe produk-produk yang orang pe karya-karya sudah siap untuk bersaing di sana. Memang orang nggak bisa menyalahkan kenapa orang pe produk nggak disukai di sana. Masalahnya kok orang menyalahkan orang keberatan dengan orang-orang yang lebih suka produk luar daripada produk lokal. Itu. Iya, jujur Jo ini. Ini pikir lebih rame malam minggu lebih rame di McD atau Tinutuan Tanta Fika?
Tidak ada dong yang malam minggu di Tinutuan Tante Vika. Kan ada orang pada bahasa satu hari Sabtu tuh bahasa satu Tinutuan Tante Vika with them. Iya, maksudnya Ada. orang kalah bersaing, cuy. Saya nggak malam minggu dalam Kompas Story ada pegang ST. Iya. Iya, maksudnya dong. Maksudnya ini Ada live music orang buta. Torang ini sementara ada berkam podcast ini tadi sore torang namakan dabu-dabu roa Asik sangat sekali. nasionalis sekali. Sekali. Karena ada doi beli burger. Ada yang Itu emang dia ada doi. ada yang batik dang reuni angkatan 2008 SMP Negeri 3 nasi kuning saroja memang. Iya Allah. Itu Jarang Bikin toh. apa di sini? Ini sebenarnya ironi ini sebenarnya. Harusnya Harusnya torang bahkan orang bercerita yang mulai yang kita bangsat selain itu yang which is actually saya orang mau make aja bro pakai bahasa luar. So kita baru-baru udah paling anak-anak di muka SMP bercerita what the fuck siap Padahal boleh menggunakan bahasa Iya. torang. Apa pemai begitu tuh? Sama ada. Asik. What the fuck sama dia. bisa begini so ngana berdosa Kau pakai kok xenofilia le Double. Padahal sebenarnya men, dalam aturan bahasa Indonesia itu tata bahasa trompe grammar bahasa Indonesia tata aturan bahasa Indonesia ada di nama SPOK. Apa itu? Subjek, predikat, objek, kata kasar. kira Kenapa ada ya? kita kira spok setan kayak dia. Serang. SPOK. Spok. Jadi orang bisa terapkan ini SPOK, subjek, predikat, objek, kata kasar. Jadi tidak harus pakai kata kasar yang orang. terus ya saya selalu mau nih bangga bahas status WTF loh mau nih pernah nggak bangga bahas status pedo ya betul kok Bang, waktu kita masih kecil kita selalu percaya pendo itu kita yang ciptakan. Ya Allah. Bangga sekali boy. Ide dari mana Kita muncul? tengok mak dasi dan pak kita cuma kasar itu cuma apa kita yang bekeng. Sombong merasa sombong. Memang walaupun yang sebenarnya kayak apa orang terlalu terpusat di barat, di Jepang, di Jepang bukan barat. di maksudnya di Luar. budaya Luar. di Amerika. Apa kayak DP masalah di packaging atau apa? Udah tahu, misalnya kita nggak pernah lihat ada cewek-cewek yang fans K-pop, Gana. Iya, astaga. Iya, Iya. Iya, Walaupun itu sekarang itu kan yang itu yang maksud tadi yang bilang tadi, orang ngelihat sesuatu yang lebih wow begitu. Kayak orang yang enggak pernah lihat barang-barang yang mungkin agak unik begitu, tapi bukan di negara-negara yang sering orang dengar dengan Hey, Korea, catch me kids. Korea, Jepang. Masa apa itu? Itu Senegal. Iya. Cuma ini memang orang terfokus ke negara-negara itu, orang Amerika, Jepang, Korea. Ternyata pernah dengar tuh orang mau pakai bahasa Rusia. Ngana memang zrak. Sikap lihat. Padahal ini men. Miska. Aduh. Karena memang lepak itu Thailand. Padahal ini men apa? Bobo. Memang ini trompet tim riset biasa, tim riset. Iya, gimana tim riset? Tim riset sebagaimana episode yang sebelumnya orang menyajikan fakta-fakta tentang di sini data tulis tradisi unik masyarakat adat di dunia. Bisa siapa orang pilih-pilih tuh kalau Seno pun nyanda sama rata. Padahal dong cuma Yang pilih-pilih. mainstream kan. Padahal ada budaya-budaya yang bagus juga ternyata dari luar Negara negeri. lain, yang Dari orang belum negara tahu lain lah yang begitu. orang belum tahu. Di antaranya ini yang viral baru-baru. Menari bersama mayat di Madagaskar. Gimana itu yang dorang yang di Indonesia ketawai itu lucu-lucu itu salah satu budaya. Itu adalah budaya, cuy. budaya Sekarang negara. soalnya DP stiker di Instagram. Itu ya namanya DP nama. Di rumah aja atau bagoyang ding torang. Iya. DP nama. Padahal di Toraja so ada yang begitu. Oh, kalau di Toraja tidak menari, Bos. Cuma DP mayat itu orang ini Masih tahu berjalan. kalau betul ya. Masih berjalan. Cuma masih ada berjalan. orang menari, tapi memang ada acara lain di sebelah. Jadi si Bajalang. Memang ada diskon di sebelah kok. Dorang cuma taruh kata kong DP mayat berjalan sendiri. Don taruh alkalin atau? Baterai. Baterai alkali. Iya, Mar itu tadi serius men. Itu yang budaya. DP nama menari bersama mayat atau Famadihana. Jadi Itu dari Madagaskar ya. budaya. Dari mana itu? Kita Negara mana? pernah lihat sih dulu itu sebenarnya itu kan so lama DP videonya kan so lama beredar jadi meme sekarang tuh orang jatuh tengah kaki kutu tabrak otot Iya, itu memang so lama sih. Instagram dong. Baru Viral sekali kamu gitu. Maksudnya apa ini filter Instagram jadi tukang angka peti. Maksudnya
Padahal orang ada budaya sendiri angka peti, baku-baku di jalan. Wah. Ya, Mau Terus begitu. marot. Angka galon. Jadi Galon boleh. jadi dragel angka dokbar. Ada lagi. Ada selain Madagaskar masih ada. Kedua, tradisi unik. DP nama tradisi El Colaco. El Colaco. Apa itu? Coba tebak dari mana? El Colaco. Pal 2. Iya. Pabrik El Colaco. Dari Espanola. Oh, dari Spanyol lah. Espanola. Nah, itu masih mirip-mirip budaya Gorontalo kok untuk berceritakan memang. Oh iya, Ulundalo betul. El Colaco atau tradisi lompat bayi. Nah, jadi Ngana melompatkan tu bayi atau tu bayi yang balompat? Jadi di tradisi ini akan ada seorang atau satu orang pria, bukannya sama saja itu. Akan ada seorang pria yang akan melompati 4 sampai 5 bayi berumur 1 tahun. Jadi bayi-bayi mungil itu akan diletakkan berbaring di atas matras di jalan raya. Jadi tujuan tradisi El Colaco kata untuk menghindari bayi dari berbagai hal buruk. Kira untuk melatih lompat jauh. Enggak sih begini. Tunggu dengar baik-baik. Dengar baik-baik perkata ini. Tujuan tradisi El Colaco untuk menghindari bayi dari berbagai hal buruk. Siapa yang ada imunisasi? Siapa yang mesti melompatkan tu bayi? Maksudnya dah. Masalahnya ini juga merupakan hal buruk. Kalau dia melompat kontak induk, bos. Mati bayi. Bayi di aspal loh, di jalan raya dilompati satu pria yang Tony tahu apakah dia mau taplaka atau dia mau dapat injang bayi terakhir. Itu kalau dapat injang bayi terakhir keluar macis, keluar semua itu dari. Nggak taruh di bypass just tahu-tahu kalau begitu. Ya emang mesti. Tahu-tahu tuh kasih Pak Hoga boleh jadi jembatan. Hoga kan kepala anak bos. Iya, kepala jadi jembatan. Ada DP nama teknologi vaksin kayak supaya tuh bayi kuat terhindar dari hal-hal buruk. Hal-hal buruk. Kayak emang mesti melompat akang. Bayi tabung apa? Tak kira budaya-budaya begini cuma ada di Gorontalo. Di Spanyol ada. Ada di El Colaco. Ada hal buruk. Astaga, Apa lagi? astaga. Ada yang unik. Yang Ada, unik ada. lah dari negara Ada lain. ini. Ini di Himalaya. Himalaya. Tradisi unik di dunia kali ini berasal dari Himalaya, Nepal. Ada satu tradisi seks yang cukup aneh dan masih dilakukan setiap tahun. Dalam tradisi ini, para pria yang sudah menikah memperbolehkan istri mereka untuk dipinjam oleh orang lain. Pinjam. Memory card, bro. Sama nih. Maksudnya kalau kasih pinjam solom. Apa flash disk? Siapa mesti saya pinjam flash, dah, ini? flash. Ngana batu kini sore. Ada mai tua pinjam dong. Dia bilang, Cak. Iya, ada. Selamat malam, telepon. Selamat malam. Abang Ki. Ya. Tidak perlu kok ini. Basa-basi dulu kan. Iya, tuh mau bawa pinjam. Pinjam apa deh? Pinjam angkit baby. Oh, bagi dong. Iya, ini tidak patut untuk ditiru. Iya. Ternyata ada asal muasal. Rawan. Asal-muasal. Jadi awal mula tradisi ini adalah karena lahan bertani di Himalaya sangat minim. Alhasil jalan keluarnya dengan cara membuat anak dari istri-istri orang lain. Jadi kata supaya tuh orang lain pe istri dan kan kita bagi dengan orang lain pe istri toh atau bukan orang lain pe istri toh Pukul. jadi otomatis orang bersaudara secara tidak langsung bersaudara dengan tuh DP istri pe suami dong. Jadi DP bagaimana DP istilah ngewek gotong royong dong. jadi DP kita pe istri ngana pakai toh. Jadi otomatis tapi istri ada anak dari kita yang dari pangana. Jadi dong dua boleh berbagi lahan nanti kata kalau sudah dewasa. Oh, subsidi sila. Subsidi sila. Sila, Bang. Astaga rupa. Ribut sekali dia orang ya. Pembagian yang sangat luar biasa. Itu. Bagus sekali. Budaya Tak yang kira cuma negara yang mesti sosialis kayak di rahim boleh lagi. rahim boleh. Subsidi sila. Gila, memang aneh-aneh. Punyamu, punyaku, punya kita bersama. ada bahkan mau tahu ini mana ada di list kita selupa negara apa ini dia negara itu mewajibkan orang yang malam pertama dengan DP istri harus disaksikan oleh mertua. Mertua ditonton langsung ya. Itu No making nobar kan. Ya astaga. Enggak maksudnya ini bagaimana kan maksudnya DP mertua di situ for apa? Oh dia si ajar tuh Kang. Bukan situ DP lobang nak. Maksudnya salah. pindah deh atau mungkin pas
Duh, salah mar sini. Aduh. Dia yang ganti. Ya enggak mungkin dia apa jus ya pakai bataru akang. Siapa yang mau untung? Atau nyanda DP mak lia ih ngapain genjotan kiri payah lebih jago pariwisata. Digenjot Memang pemerintah. xenofilia ini Xenofilia. bukan cuma dari negara satu ke negara lain, bukan cuma soal Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Jepang, atau Indonesia dengan Korea. Ini juga lebih ke daerah-daerah begitu. Iya, berlaku juga Oh, sih. iya. Ke daerah Indonesia Iya. lebih orang boleh pertajam dang ke Iya. misalnya orang-orang Manado. Minahasa misalnya, Minahasa. kong selama di Manado, orang budaya Minahasa terkikis begitu dong. Harus Nah. ikut Tapi yang enggak. Dari jati diri so ilang orang Mongondo datang ke Manado so nimo jabo au. Karena itu dong ciri Coba, khas. ada di pepatah yang bilang bagaikan kacang lupa bawa kepala charge. itu mati HP satu hari memang. Bagaikan kacang lupa isi persembahan. Bagaikan kacang lupa kawan-kawan. Kira bagaikan lupa kacang. kasih parkir. Bagaikan kacang di sore hari berwarna biru, sebiru Dan, hatiku. iya, ada juga yang orang Manado yang style pakai aku kamu lo gua. Nah, iya, Akhirnya bisa- takendo. Iya. Iya. Kita tuh hari pernah. Ini asli Kita pernah makan di pizza bro, di Pizza Hut di Jakarta. Atik selupa, Atik tanya leper. Pantas tidak diantar, ternyata bahasa Indonesianya sendok. Karena kiri tante Vika. Itu. Makan. Saya langsung di-delete dari list xenofilia. Tidak mungkin xenofilia, Ada terlalu ini. kampungan untuk Ada yang ini Ran. Aduh. Sahabat, apa orang Jakarta jam kepake apa? Bro, minta sahabat gerontal. bukan begitu sahabat. Kan begitu sahabat. Bro, ambilin dong bukunya. Soalnya aku pendek nggak bisa ngeriki. Ngeriki. Hei kamu, gua pukul Kalau pakai apa ada di situ. Gua pukul Apa ya? Bisa cuma DP contoh crossover budaya. Iya. Kamu sih udah tahu aku lagi tidurin malah di bangunan. Taputra. Nanti kalau misalnya Ustadz dari Manado bercerita begitu, gua Hira. Banyak banget. Ya mengarang seri maaf. Banyak banget. Iya, serius kita pernah ikut kegiatan di Semarang. Itu dari 34 provinsi di Indonesia lengkap dan orang. Orang satu bis dengan orang dari Kalimantan Timur tuh. Kong di Kalimantan Timur baku serin tapi sama orang Manado DP. Si kampret Kalimantan Timur ini PHP hilang. Waduh. HP ku ditaruh di mana ya? Aku lupa. Mungkin ketinggalan kata. Mungkin ketinggalan tapi teman ini orang Manado ini si Nadine dia bilang, enggak kali mungkin hanya lupa ditaruh di mana. Coba dicek di Popoji. Dicek Pada Popoji, boy. Atau itu tuh mungkin tuh coba lihat di hook. Dicari Google itu Pak. Di Popoji orang Kalimantan dia bilang Popoji. Memang misalnya itu tapi yang tadi ini bukan cuma masalah negara dengan negara, ini juga masalah degradasi budaya Degradasi. Kita aja dari Minahasa yang notabene-nya dari Tondano yang sekarang kerja di Manado, setidaknya kita masih nyandak melupakan soal budaya Minahasa. Kita tahu menempatkan diri dan kalau kita lagi di Tondano kita pakai bahasa Tondano, logat Tondano. Kalau kita di Manado kita pakai logat Manado begitu. Ini kan keberagaman budaya dan bahasa ini torang pe ciri khas. Untuk Indonesia itu negara kedua dengan jumlah bahasa yang digunakan terbanyak di dunia. Torang cuma kalah Papua Nugini. Iya, Jadi Indonesia itu kedua terbanyak. Mau tahu enggak? Di negara-negara di luar itu sedikit sekali udah bahasa. Mau tahu di Afghanistan itu dia pe bahasa yang digunakan di Afghanistan cuma 7. Foto orang 7 kata 7 itu boleh jadi cuma cara mengucapkan martabak di Indonesia. Ya, ada yang bilang martabak, ada yang bilang terang bulan. Cuma satu kata dah. Iya. Cuma satu kata Boleh per cuma orang. satu kata, kemudian orang jadi 7. Iya, karena orang sih beragam memang, bahkan bukan cuma DP bahasa bilang, DP lebih banyak lagi DP logat lagi. Orang hanya beda kampung saja beda logat, misalnya cuma sekedar beda jalur jalan saja, orang beda DP. Orang sama-sama bahasa Manado, tapi logat beda-beda. Iya. Ngapa jalan katu minting kan, hialahi, ngapa jalan kata lawaan, tle-tle langsung.
Kita pernah ke saking beragamnya, orang punya satu kata dengan arti yang berbeda di Indonesia ini. Kita pernah ke Makassar. Itu ternyata tuh kalau di Makassar kita itu DP arti ngana. Iya. Kalau di Manado kan kita DP arti Kita. saya toh. Saya. Kalau di Makassar kita DP arti kamu. Nah, jadi pas orang datang ke Makassar waktu itu ada acara stand up fest, Celebes, pas orang datang ke Makassar, si kampret orang Makassar datang. Iya, orang Makassar datang. Orang tanya, "Bang, kita dari mana?" Dia tahu binatang. Karena yang Bapak Ontar nggak mau tanya apa kita. Dia yang bingung sendiri. Berarti saya lebih luas DP istilah jadi cultural shock dan Culture Ya. shock. berarti ya pengaruh sih, kita bukan xenofilia juga kita rasa karena kita besar di Manado, dari kita masih 5 tahun kita sudah di Manado. Jadi Walaupun orang Gorontalo. iya, kita akui kita orang Gorontalo memang, walaupun kita speaking payah dan kita toggle test of Gorontalo language payah. Oh, toggle. Nama toggle. Kalau misalnya kita listening, kita masih bisa listening, cuma untuk speaking kita payah memang. Karena nggak terbiasa, karena kan semua manusia itu lebih banyak di kehidupan di luar yang teman ketimbang yang orang tua. Kecuali karena introvertnya dia bergaul dah. Jadi kalau aja bikin podcast di rumah lah paling. Di rumah atau sekarang. Karena campuran. Iya. Di rumah kita lebih ke trilingual sih, Gal, sebenarnya. Polyglot ya. Iya. Berbahasa Jadi lebih dari sama. pagi-pagi teh Pak putar lagu Gorontalo, pas siang putar lagu Jawa, di malam lagu Sunda. Sorry. Sadis sih. Pas Mengerti dia? Hah? Mengerti. Nyak mengerti sih, yang penting dangdut enak. Oh, disatukan dangdut is the music of my My country. country. Yang penting disatukan oleh dangdut. Itu kalau ada dangdut bahasa Panama dia putar. Dia yang penting putar. dangdut. Kalau dangdut bahasa Panama asik Itu. itu. Dangdut bahasa Panama. Ada lagi. Jadi- Ini kita pernah cerita. Dia pernah waktu itu pertukaran pelajar di Yogyakarta, di Jawa. Kong pergi di tempat makan, rumah makan. Dia tanya di lauk-lauk di situ. Ada DP prasmanan. Apa sih dia nama? Pokoknya itu tanpa makan yang ada DP rak-rak. Etalase. Selamat. Ada kamera. Ada kamera. Ya. Kayak aku guys anjing. Ya, iya. Jadi dia pergi di etalase, kok dia tanya, "Mbak, di sini lauknya ada apa aja?" Tuh Mbak bilang, "Oh, ini deh, ini ayam, ini bebek, ini ikan, ini jangan, ini jangan, ini jangan." Nah, dia bingung dong, jangan ini. Mbak maksud jangan ini apa? Dia maksud kita dan dari Manado tuh dia orang Islam, makanan di Manado haram semua, yang ini jangan. Ternyata jangan di Jawa DP arti sayur. Dia bingung, dia kira Mbak larang pada dia makan gara-gara haram. Jaga-jaga diri dari Manado sampai di Jawa dapat jaga diri ulang. Memang semua terkotak-kotakan begitu ya. Bahkan sampai di Buah saja kan, Buah pakai ada ras sendiri, ada daerah sendiri kayak Salak Tagulandang. Iya, Jeruk mengklaim Bali. satu ini Pacar Cina. Durian Monasa. Pas puasa pacar Cina dia bernama. Apa itu ya? Makanan pas buka puasa, pacar Cina. Sama yang es buah kok. DP nama produk itu pacar Cina. Kita tahu kayak Desperate sekali ya. Kenapa pacar Cina? Dia jadi yang lubu. Nah, kita lihat puasa Marta tahu kalau dapat pacar Cina. Nama-nama makanan memang banyak yang aneh-aneh sih. Kita tuh dapat putri salju, tanya makan tercium. Bangun. Tidak bangun, soalnya yang dia bangun putri tidur. Iya satu. Kan ada yang DP nama fantasi dan cookies fantasi yang ada pentil di tengah. Memang DP nama fantasi, memang fantasi. Penuh fantasi sekali pasti ya kan. DP pentil intang lagi. Ada lagi cookies buka puasa tahu cookies Hercules. Atas intang begitu. Hercules ini yang kuning kok ngelompok sekali nah. Maksudnya Hercules ini kan kuat sekali toh. Si kampret cuma podeng. Ramas ancur sih ya. Satu tanya di filosofi, kenapa dia so apa? Kenapa dia lombok bagian di nama Hercules? So potong rambut tuh. Salome. Kalau Lopez pernah rasa enggak? Cookies paling absurd kayak dari Spanyol atau dari Manado sebenarnya. Lopez. Nama Lopez. Iya sih. Banyak sekali. Ini dan menunjukkan kalau orang sebenarnya jangan usah xenofilia gitu kan, karena orang punya budaya justru tempat budaya terlalu luas untuk bisa bukan harus ngoni belajar budaya luar, tapi tempat budaya sendiri saja masih banyak yang kurang tahu. Iya, masih banyak yang ngoni bahkan sampai ngoni pe umur seberapa pun ngoni belum tentu mau dapat hafal semua. Kita dengar Pak Didit Jakot, Didit stand up Kota Mabagu. Dia pernah bilang
Di Baltip, bola angin Mondo Timur, dorang pecara bilang sangat pedas. Kalau terang sekali dah, pedas sekali. Raja. Oh iya, betul. Jadi Kita orang kalau Baltic. pedis, raja pedis. Raja pedis. Kalau nggak bermain Mobile Legend, iya kasih bermain pada dia, raja jago dia. Raja jago sekali kita. Raja jago. Kalau dia bilang kita, berarti Raja Salman kita Salman sekali. Ada pemain bola jago di nama Raja Nainggolan. Nenggolan sekali. Ini Raja Nainggolan jadi objek overproudnya ini. Ini. Nah, ini lagi juga harus orang bahas, men. Betul? Ya Indonesia. Iya. Jadi ada DP nama kan itu toh xenofilia yang orang terlalu melebih-lebihkan budaya luar, nah sehingga orang lupa jati diri. Di sisi lain ada orang overproud, terlalu bangga dengan pencapaian-pencapaian orang Indonesia yang sebenarnya biasa saja sebenarnya. Iya, atau misalnya kalau Atau luar biasa juga tapi Nggak ada orang hubungan dengan Indonesia. So terlalu over proud. Setelah lu mendikte bahwa itu memang Indonesia punya, gitu. Jatuh-jatuhnya norak toh kalau begitu. Sama dengan itu tadi Raja Nainggolan. Memang DP papa orang Indonesia. Maksudnya keturunan Indonesia. Nah. Tapi kan si Kampret bukan berarti dia pernah lahir di Indonesia. Dia kan lahir besar bermain bola di Italia. Lagian kan Nainggolan ini kan enggak jadi. kita nggak pernah lihat Raja Nainggolan bawa pas dia cetak gol dia punya jujurlah pada. Aduh, Itu raja band lo itu. Memang DP overproud lebih berasa karena memang didukung juga oleh media sekali lagi. Dibakar. Ada DP Iya. tukang siram bensin dah. Ngoni pernah ndak bawa ini MotoGP waktu itu DP nama jagoan dari Indonesia DP nama Doni Tata DP nomor 45. Dia masuk finish saja jadi headline 2 minggu gitu di Cilet. Ngapain? Donita. Sebenarnya ini. Overexposure. Iya. Sebenarnya ini. Padahal biasa saja dia juara, dia naik podium, dia cuma tembus finish. Bukan berarti orang nggak membanggakan. Iya. Itu Orang bukan membahas hal DP yang overproud. sama dengan ini masih ingat pas Obama pertama kali jadi presiden. Oh iya. Nah, Obama memang pernah tinggal di Tamrin. Itulah Menteng. Menteng. Pernah tinggal di Menteng. Tapi kan dia tidak ada hubungan darah dengan orang Indonesia. Memang dia tahu makan bakso. Dia diasuh soto. orang Indonesia. Karena bapak sibuk kerja di tambang toh, dia titip dang. Di Ambon gak dia bapak. Di Namlea. Ini orang langsung semua media di Indonesia langsung suka kata siapa? Obama pernah tinggal di Indonesia. Obama pernah tinggal di Indonesia. Begitupun Tante Vika model Tuhan. Obama datang bilang nasi goreng. Om Hengki langsung nasi goreng apa sih kan? Sama itu Obama hari. tinggal di Indonesia tapi bukan berarti. Sama itu hari orang Valentino Indonesia Rossi. aja. Valentino Rossi. Pedro saya cuma bilang satu hati atau Valentino Rossi bilang semakin di depan. Tak kaget orang-orang. Padahal cuma iklan. Saya bilang, Ngoni percaya bahwa Obama hafal tuh nasi goreng kong dia bilang. Saya Ngoni enggak kepikiran itu script dia hafal dari 2 malam sebelum. Sama dari nasi goreng, nasi goreng. Sama sampai orang fasih, anjing. orang luar band atau penyanyi atau siapapun itu datang ke Indonesia pasti orang siapa? Apa kabar Indonesia? Itu tanya dulu. Bukan berarti dia menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa sehari-hari. Itu dia tanya dulu. Itu Ada dia baseonya, lakukan. Dia lakukan Indonesia hal yang apa? sama untuk seluruh dunia. Dia pergi ke Rusia, go. Ini Apa kabar? Efek negatif overproud akan mempertebal tuh xenofilia. Ya. Toh? Saya dia jadi atribut for mempertebal ini xenofilia. Jadi misalnya sama yang bilang tadi Coldplay konser kun dibilang apa kabar Jakarta, fans langsung berpikir, kita lebih suka dia gara-gara dia itu bahasa lagi. Indonesia. Indo Iya, good dia so well ini. to Indonesia. Dia welcome di Indonesia. Sama yang dia. belakangan ini, Siwon, tahu Siwon? Iya, siapa? Siwon belakangan mulai batweet pakai bahasa Indonesia. Saya suka makan Indomie goreng. Collab dengan ini, collab dengan Raffi Ahmad. Boleh dengar Raffi Tak Ahmad. curiga dia membaca lek ya deh. Ya Allah. Bahasa Indonesia. Padahal ini karena cuma kan orang tahu DP pasar. Iya. DP pasar Indonesia banyak orang yang suka K-pop dari Indonesia. Jadi dia pakai itu Dia supaya pakai bahasa Indonesia. mengundang. Ini anak-anak langsung wah rahimku basah. Makanya kan Dua platform. makanya kan kebanyakan film luar sekarang lebih lagi hype pakai aktor Indonesia itu.
toh kebanyakan dang. Oh, Karena orang tahu pasar di Indonesia itu besar. Kok mangkagi, dong tuh orang Indonesia mangkagi. Biar cuma lewat cuy. Cuma lewat jadi rame. Dia peduli nggak cuma jadi tukang gali kubur di Hollywood kan ya Ini bukan berarti orang meremehkan orang yang berkarya di luar. Itu bagus dan cuma DP sikap orang menerima hal DP itu. sikap dan Ya, sama dengan orang dulu. so melebih-lebihkan lah begitu maksudnya. Dorang bagus juga untuk berkarya di luar dan tapi DP cara dorang mau menyikapi DP prestasi itu yang berlebihan. Iya, tapi orang juga nggak paham DP konteks juga. Ini pernah bau nih Jumanji ndak? Jumanji yang zaman dulu ya, bukan dia yang bahas. Episode Rock. Iya, dia bahas. Dia pernah bahas Indonesia, kok DP deskripsikan orang Indonesia itu orang yang masih tinggal di utang-utang. Dan apa? Orang Indonesia yang bego, dia lihat, "Wih, bagus ya angka Indonesia." Padahal orang sementara hina apa orang. Ini yang tahu itu. Makanya sama dengan ini dong, sama dengan Agnes Mo Koginta ini. Nah, dia Kolombit. Mau pada kedopit. Mau Dia kago. Mau kodongan itu no. aduh. Mau kujin. boleh jadi apa saja gitu. Agnes Monica, kakak jatuh cinta. Kakak Agnes Monica. Ini Agnes Boy ini kan, orang lagi dengar Agnes Mo lagu tuh, orang suka gitu pak. Dengan matahariku terang. Dulu. Cinta ini. Slim suka pas dia nyanyi lagu rohani. Cuma masalahnya dia ini kan menggembor-gemborkan akan go internasional. Tapi mohon maaf ini Agnes Mo, orang kan nggak pernah lihat dia hasil yang sampai di Memang booming di Iya. di luar dah. Beda dengan sahabat Rich Brian soalnya sekarang. Memang booming tuh di luar. nggak usah angkat dari Indonesia juga. Sesuatu itu DP barometer sukses itu dia seviral sekali sampai nggak memak tahu dong. DP contoh apa? Gangnam Style. Iya. Itu memang internasional sekali. Ketika ngapain Mamak nih tahu berarti itu belum go internasional itu. Ketika orang yang jarang lihat media sosial bahkan sampai tahu itu viral. Ini tuh terlalu banggu. Ya, semua bla 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 anggun. Sampai kita cukup bangga dengan nyanyi lagu Anjing Kacili. Tuh yang lagu dari orang sampai booming sampai di luar negeri bahkan ada yang tuh Anjing Kacili. So, Mak, kita sih masih lebih kita suka dengan yang begitu-begitu tuh yang Kita orang rasa bangga dengan orang budaya sampai orang boleh perkenalkan ke orang-orang luar bahwa orang juga punya budaya men. Babi. Tanpa harus ngana pakai Emang ada emosi gitu ya. Santai bro, santai. tanpa harus ngana pakai budaya luar, ngana ngangkat ngapain Indonesia terkenal di luar. Tapi ini standar ganda. Wanita baru-baru kasus pemerkosaan terburuk dalam sejarah Inggris yang Reinhard Sinaga. Reinhard Sinaga. Nah, ini dong rupa seolah-olah orang-orang langsung salah semua pada dia. Oh ini memalukan apa bangsa Indonesia di publik internasional. Tapi kan walau bagaimanapun dia kan juga orang Indonesia toh. Tetap orang mesti akui pada dia, terima pada dia sebagai warga negara Indonesia dah. Tapi orang-orang rupa menolak pada dia sebagai warga negara Indonesia. Padahal sebagaimana mau diterima Pak Agnes Mo, harusnya begitu pun mau diterima Pak Reinhard Sinaga karena dong sama-sama WNI tuh warga negara Entah Indonesia. itu lewat prestasi atau memang dia dikenal karena ini, tapi dia itu warga negara Indonesia. Tetap, sudah warga diakui negara saja bahwa dia bikin salah. Nggak usah menyangkal dang. Iya. Sebenarnya kita mau bilang denial sih, menyangkal. Misalnya, Oni terima dia warga negara Indonesia dan mengklaim bahwa memang yang dilakukan itu buruk. Begitu, bukan kalau prestasi. Oh, ini di orang punya ini orang punya. Barack Obama tuh punya ini Barang Indonesia. busuk tuh mau juga terima. Serta yang mungkin mana dia ini. Itu ada dua hal yang backing orang nasionalisme bangkit sekali. 3 sih. Yang pertama karena olahraga. Oleh kalau Indonesia bermain heboh sekali tuh. Iya. Yang kedua kalau ada orang luar yang pakai bahasa Indonesia. Itu heboh sekali. Yang ketiga kalau ada orang yang ambil orang budaya. Iya. Nanti ini baru orang nasionalisme bangkit sekali. Kalau yang begini Terusnya, Wani mau ndak rupa Korea bilang, "Woi, stop making video cover dance Korea," begitu. Iya, tidak bisa. Tanya sama ring apa? Oh Malaysia ini klaim batik. Kapan Wani terakhir pakai batik, kampret? Iya sih. Orang Indonesia saja jarang pakai batik. Kami saja, ada yang masih tetap pakai hitam putih. Bilanglah batik masih cuci. Di sekolah begitu deh teman-teman Batik masih rasa kotor, kalau iya. pakai batik karena es kecil itu, nyasep pas di badan. Injitannya mana batik masih kotor. Masih kotor. Padahal pakai Padahal dia kamis. tidak pernah pakai lagi guys. Dek mana batik? Cuma ada batuk ini. Jadi inti dari ini podcast yang kali ini Tentang xenofilia. tentang xenofilia, orang harus lebih mencintai tong jati diri sendiri dah. Nah, yang tadi kan orang so ada kasih referensi budaya Indonesia atau yang bisa dibanggakan dari Indonesia dah. Jadi menurut kita
jangan selalu terpaku di luar. Kalaupun ngoni akan keluar, jangan lupa kalau ngoni itu orang Indonesia. Jangan lupa kalau Indonesia itu budaya dan ada budaya dan sangat dikenal dunia juga. Tapi budaya. juga jangan terlalu over pride itu Tapi tadi. jangan over. Iya. Orang lihat sesuatu objektif dong. Lihat DP karya kalau bagus baru orang puji. Baru orang elu-elu kadang. Kalau DP karya biasa-biasa saja menurut publik luas ya orang mesti bilang oh iya dia memang orang Indonesia cuma DP karya biasa-biasa Fair, saja. fair. Ya, fair saja. Nggak harus kena lupa ngape asal juga kan kebanyakan orang kalau so terlalu lama di pusat kota sunya mau mengaku dia dari mana dan Iya sih itu. Ya. Ini Itu sih orang-orang yang Bolmong paling yang krucil. dengar ini bawa jong oni AUA, oni orang Minahasa yang dengar ini kalau di mana bawa jo tuh karu-karu kami. Iya, Nyanda. orang-orang air Madidi kalau orang Minut kalaupun mau datang ke Manado bawa jangan dipit-let itu dia. ya nggak masalah sebenarnya. Karena itu adalah bagian dari torampe budaya. Ciri khas. Sebenarnya itu yang masing-masing. bikin Indonesia itu indah. Iya. Tuh. Itu orang yang di pusat, Beragam, misalnya yang di beragam. Manado yang di pusat, Iya. Nyana pernah malu dengan teman-teman yang membawa tuh dia dari kampung misalnya tuh. Iya. Nyana ada, Iya, Nyana. jangan malu pas nggak bilang kita PKTP kok Manado. Sama yang Trump slogan, Kita memang lahir di Sangir mas PKTP Manado. Orang slogan kan bineka tunggal ika, biar berbeda-beda yang penting baku ika terus. Biar beda-beda tapi orang semua satu, men. Orang Jadi, semua satu. Pokoknya intinya xenofilia itu terdiri dari dua bagian dan Dua kutub yang Nana suka budaya luar, it's okay. Yang penting Nana jangan melupakan kalau Nana ada budaya sendiri. Kau bawa itu sebagai ngana ciri khas. Iya. Iya. Dengan Budaya bangga. Budaya luar silakan dipelajari dan jangan tinggalkan budaya sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bro Aldi, Ya, Ya, pemerhati jadi- budayawan, Pemerhati budayawan. Ya, jadi narasumber yang sangat ini ya. sangat cukup lumayan berat ya pembahasan kita hari ini. soalnya DP pemerhati sebenarnya begitu kita di sini sujud di muka tak perhatikan apa dia. Oh, gitu. Mantap. Itu harus dari pertama goblok. Terus sekali lagi terima kasih buat semua pendengar Keberatan Podcast dan Sampai jumpa di untuk- episode-episode sampai jumpa di selanjutnya. episode selanjutnya. Jangan lupa follow langsung platform-platform kita di Instagram, IGTV @standupindo_mdo. Ada Spotify juga dan ada Anchor FM. Langsung aja di search Keberatan Podcast. Ya, doa antar kita pulang ya. Siap. Mungkin begitu juga dari torang. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Shalom. Shalom, salam sejahtera.